selamat siang semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan saya di pelatihan ICM 2 ini yang sebelumnya sempat tertunda. Jujur sedih banget sih waktu dapat emailnya Sani kalau nilai saya itu dikurangi dan ditunda sampai 2 minggu ke depan. But that's my fault and people learn from their fault, then I fix it now. Oke. Tapi syukurnya nggak ditunda sampai 2 minggu ya, Miss. Alhamdulillah, makasih, Miss. Oke, pembahasan pokoknya ya nggak terlalu berfilosofi sih kayak yang sebelumnya, soalnya kan pengalaman juga masih kurang ya, masih muda. Nah, di sini ada 3 basic tools to create scope. Nah, pertama ada the power of our magic key Rinpo. Dan kalian pasti udah tahu dong, udah sering dengar juga kalau Rinpo itu our magic key dari perguruan tinggi Raharja. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena kita punya pembelajaran e-learning itu ada yang namanya 10 pilar IT e-learning. Ada 10 sistem, ada 10 sistem yang terintegrasi untuk tercipta sebuah pembelajaran e-learning. Nah, tentunya sangat sulit bagi mahasiswa untuk menghafal 10 username dan 10 password dari 10 pilar IT e-learning itu, apalagi mahasiswa yang memiliki akun-akun di luar seperti Facebook, Twitter, atau semua akun media sosial seperti teman kita di sini ya, dia punya semua akun media sosial. Karena dia siapa nih? Kacamata. Ya, itu pasti sangat sulit. Dan dengan cukup mempunyai satu username dan satu password Rinpo, itu sangat membantu sekali untuk kita bisa masuk ke semua pintu yang ada di TPI ini. Nah, kebetulan saya juga orang yang pelupa, jadi ini juga sangat bermanfaat. Yang kedua yaitu adalah the great place for our web, e-learning media atau IME. Nah, di sini juga kemarin sudah dibahas oleh Pak Agus sebagai topik utamanya ya, bahwa IME itu sebagai danau, dan saya juga setuju akan hal itu. Orang bisa ambil ilmu dari IME kita, tapi bukan mengurangi ilmunya kita, justru akan memperkaya IME tersebut dengan adanya komen dari si pembaca itu. Kemudian yang ketiga adalah the amazing I do. Ini juga merupakan tools penting dalam metode pembelajaran I do, terutama dalam metode scoop ini. Yang pertama yaitu the power of our magic key Rinpo. Dan dalam di Rinpo itu terdapat fasilitas yang namanya mailing list atau milis. Dan untuk tahap awal pembuatan scoop itu mahasiswa harus yang namanya request author untuk mendapatkan akses di IME class. Dan itu harus dilakukan melalui milis gitu. Kemudian setelah dia mendapatkan akses, mahasiswa tersebut harus membuat scoop yang linknya juga di request melalui milis kepada dosen. Dan untuk aktivitas ini saya melakukannya sendiri dari semester lalu sampai sekarang. Namun sesuai dengan arahan sang guru kita bahwa proses ini bisa dibantu oleh mahasiswa, tapi di luar mahasiswa dari kelas tersebut. Misalnya kita memiliki bimbingan gitu, jadi kita bisa minta bantuan oleh mahasiswa bimbingan kita gitu. Dan di milis ini juga bisa sharing informasi, sharing ilmu. Seperti di sini contohnya ada di kelas L301B dan di kelas L701B. Di sini ada sharing cermi dari mahasiswa tersebut. Dan di setiap kelas yang saya ampu, baik sebagai tim teaching atau pengajar, saya menggunakan milis. Kemudian yang kedua, fasilitas kedua yang ada di Rinpo yaitu Hangout. Nah, untuk Hangout ini kebetulan cuma diterapkan pada kelas awal, kelas saya sebagai tim teaching yang kelasnya Untung mata kuliah PTI. Dan kebetulan di kelas tersebut mahasiswanya adalah mahasiswa baru, mahasiswa semester 1. Yang di kelas saya menjelaskan tentang Rinpo, tentang milis, dan tentang Hangout. Mereka semua sangat antusias untuk bisa untuk mengakses fasilitas tersebut. Kemudian pas saya jelaskan tentang Hangout gitu, mahasiswa tersebut langsung buru-buru download apps-nya di iPad. Kemudian mereka langsung request untuk membuat grup di kelas gitu. Dan walaupun kelas sudah berlalu, udah selesai dari Januari, namun di sini bisa dilihat bahwa terakhir mereka saling komunikasi di Hangout kelas ini itu tanggal 9 April kemarin. Jadi sampai sekarang pun mereka masih aktif di Hangout kelas ini.
gitu. Kemudian tools yang kedua yaitu the greatest for our wealth, IME, yaitu IME class. Nah, di sini ada IME class yang saya terapkan di kelas, yaitu kelas IL 101 yaitu Independent Study, kelas PL 102 semester lalu, kelas PL 701 yang semester sekarang, dan kelas UL 301. Dan ini tampilan homepage-nya yaitu silabus. Jadi kan kita nggak mau berantakan ya tampilan home-nya gitu kan, karena kalau kita nggak atur itu akan berisi posting-posting dari yang mahasiswa buat, yang itu akan naik terus dan akhirnya berantakan. Nah, untuk mempercantik IME tersebut kita buat halaman depannya adalah menggunakan silabus. Kemudian ada materi perkuliahan dan praktikum. Dan di sini materi perkuliahan juga dikumpulkan di IME class selain di IDU. Kemudian untuk praktikum juga ditaruh di IME class, dan ini tampilan isi dari salah satu assignment yang ada di kelas L701B. Di sini ada assignment Ziprena, dan ini berisi langkah-langkah bagaimana dia mengerjakan assignment tersebut. Gitu. Kemudian, nah ini ada pemeran utamanya yaitu scope. Di sini ada daftar scope dari kelas PL102C yang semester lalu, dan kelas PL701B semester sekarang, dan kelas UL301B yang semester sekarang. Di sini kelihatan lebih banyak warnanya. Namun saya akui di dalamnya sini scope yang mereka buat itu tidak bagus semua gitu. Ada yang kelihatan asal-asalnya, tapi ya mereka mau mengerjakan. Namun di pertemuan akhir saya selalu bilang untuk mereka harus rapihin, karena penilaian adalah berdasarkan dari situ gitu. Jadi sampai sekarang sih, kemarin udah bilang sih sama mereka di pertemuan 12 untuk mereka rapiin. Jadi pertemuan besok saya akan cek satu persatu scope mereka untuk mereka rapihin udah rapi atau belum. Kemudian nah ini presentasinya yaitu untuk kelas PL102C yang dari 31 mahasiswa, ada 27 yang membuat scope dan 4 yang tidak membuat scope. Nah, 4 yang tidak membuat scope ini merupakan mahasiswa yang memang tidak aktif dari awal pertemuan. Dia tidak pernah hadir dari awal pertemuan. Kemudian di kelas PL701B dari 28 mahasiswa, ada 25 yang membuat scope dan ada 3 mahasiswa yang tidak membuat scope. Kemudian di kelas UL301B yang berjumlah 51 mahasiswa, alhamdulillah ada 50 yang membuat scope dan hanya 1 yang tidak membuat scope. Dan ini contoh tampilan scope yang dibuat oleh mahasiswa. Yaitu yang pertama PL102C, itu yang sebelumnya walaupun dia nggak ada foto, dia justru malah menaruh logo aja di situ. Namun dari sini kelihatan rapi. Ini kan semester lalu yang baru pertama ya, jadi dia kurang nggak ada nggak ada grade-nya kayak gitu. Ini tampilan yang untuk kelas yang sekarang PL701B milik mahasiswa Fernanda. Kemudian ini ada kelas UL301B. Nah di sini yang menurut saya lebih rapi gitu buat contoh aja. Kemudian, nah ini SC. SC ini juga saya terapkan di dalam kelas, seperti saya ketika bimbingan tes sama PAUR, di dalam kelas PAUR juga suka ada SC, dan itu juga saya terapkan di kelas gitu untuk membantu mereka, memotivasi mereka dalam mendapatkan nilai untuk aktif juga di milis gitu. Nah di sini sih kalau SC yang rame memang di kelas yang mahasiswanya semester 1, mereka antusiasnya lebih besar daripada mereka yang belum yang udah semester 5 atau 6. Kemudian IDU class. Di sini untuk IDU class, untuk semua IDU class yang saya ampuh itu saya selalu terapkan untuk ada yang namanya welcome page. Dan di sini ada welcome page-nya, itu berisi logo dan keterangan dari kelas tersebut. Dan logo ini jika diklik akan menuju langsung ke IME kelasnya. Kemudian lesson. Nah di sini walaupun di IME kelas sudah ada lesson, di IME juga kita masih masukkan 14 lesson, dan tapi isi dari link lessonnya bukannya isi yang sama seperti yang ada di IME, melainkan cuma keterangan yang mengharuskan mahasiswa untuk mengklik link yang menuju ke IME kelasnya. Kemudian assignment juga sama dengan lesson. Kita di sini juga tulis assignment yang beragam, nggak cuma ada satu jenis assignment.
yang diawali dengan student agreement dan diakhiri dengan questionnaire. Dan isi assignment-nya juga sama, cuma berisi keterangan yang ada link menuju ke IMI class. Dan di sini ada gradebook. Seperti yang saya udah alami selama KKP skripsi dan di kelas Bapak juga di semester 1 ya, S2. Itu saya untuk gradebook ini arahan Bapak saya selalu tampilkan pada mahasiswa untuk evaluasi mereka, dan saya nggak enggan buat sebut nama yang teratas dan yang terburuk kayak gitu, karena impactnya besar untuk disebut nama yang terburuk. Kan saya berasa juga ya Pak waktu itu ya, waktu di kelas S2 ya saya juga disebut kan. Jadi itu berasa juga, jadi saya juga terapkan itu di kelas ini. Jadi saya sebut juga nama-nama yang seperti ini, misalnya F nih, si Yesus, si Nur Farida, kayak gitu juga saya sebut depan anak-anak yang lain sehingga mereka bisa evaluasi nilai mereka. Kemudian, nah ini 4 unsur dalam menjawab assignment di IDU. Nah, di sini dalam keterangan assignment ya, di sini selalu ada note yang mengharuskan mereka untuk submit dengan mengandung 4 unsur: cara menjawab IDU, cara menjawab assignment yang linknya langsung ke IMI-nya PAUR yang perihal cara menjawab assignment di IDU. Dan di sini contohnya ada pertanyaan, status, keterangan, dan pembuktian. Dan saya juga nggak enggan untuk mengurangi poin mereka jika mereka menjawab hanya link atau seenggaknya kurang dari 4 unsur ini. Misalnya cuma ada 2 unsur gitu, ada 3 unsur, itu juga saya akan kurangi dan akan berikan note di situ kenapa dia dikurangi nilainya, seperti itu. Kemudian untuk UTS UAS itu juga kita tim teaching itu juga usahakan untuk melakukan dengan online ya, jadi nggak tanggung-tanggung, kelas udah online tapi UAS dan UTS-nya masih manual, itu kan tanggung itu. Nah, langkah awalnya adalah kita membuat soalnya di Rinfodo, kemudian kita share ke RPU, dan kita juga dosen memasukkan satu-satu soalnya ke dalam IDU. Memang PR banget, memakan banyak waktu, namun seperti peribahasa Jawa mengatakan jer basuke mau beo, kalau kita mau berhasil itu butuh ada yang dikorbanin. Nah, dan ini nggak lama banget kok untuk masukin ini, cuma 1 jam lah kita masukin dari yang sini ke sini gitu kan. Dan untuk pembelajaran scoop ini jujur awal saya ngajar langsung disuruh pembelajaran menggunakan scoop, dan bukan membanding-bandingkan, cuma saya sendiri merasa bahwa pengembangan dirinya itu jadi bertambah gitu. Jadi selain mahasiswa yang dapat manfaatnya, saya merasa dosen juga mendapatkan manfaatnya gitu. Karena dan di sini ada peribahasa dari Jepang, sehari bersama guru yang hebat lebih baik daripada ribuan hari belajar dengan rajin. Dan melalui pelatihan ICP, ICM, dan bahkan ICGM, insya Allah perlahan tapi pasti perguruan tinggi Raharja akan dibanjiri dengan dosen-dosen yang profesional dan kompeten, sehingga menghasilkan mahasiswa yang berkualitas, lulusan berkualitas. Terima kasih.